Dina lumayan sering juga tuh bengong sendirian, duduk di bangku gereja, pikirannya kosong kemana-mana. Pokoknya bener-bener sambil mikir tuh cara punya anak tuh gimana. Sampai tiba-tiba Dina tuh denger dari belakang kalau ada suara anak kecil perempuan kayak lagi main gitu. Padahal di hari itu tuh lagi gak ada anak kecil di gereja itu. Nah karena dia juga lagi mikirin mau punya anak, akhirnya Dina balik lagi ke dalam gereja. Tapi pas dia balik ke dalam gereja, Dina tuh kaget banget ngelihat ada dua anak kecil perempuan duduk ngadep ke depan, diem aja gitu loh. Ngelihat itu Dina tuh langsung jalan cepet buat nyamperin mereka. Pas Dina sampai dan megang bahu anak itu, anak-anak itu tuh nengok Muebi. Tapi muka anak yang satu itu tuh kayak ada robekan luka yang masih berdarah gitu. Segaris di muka sebelah kanannya. Nah, pas anak yang satu lagi nengok, ternyata dia juga ada garis tapi di sebelah kiri. Dina ngajak ngobrol lah. Bilang, "Mama kalian tuh di mana?" Terus si kembar ini tuh saling lihat-lihatan, terus ngangkat bahu gitu. Kayak ngasih tanda nggak tahu. Dina terus usaha dan bilang, "Kalian nggak punya mama? Kalian tinggal di mana?" Tapi tetap sama, jawabannya tuh kayak gitu. Akhirnya Dina bilang, "Kalian mau tinggal sama tante dulu nggak sambil tunggu dijemput mama kalian?" Jawaban si kembar tuh langsung berubah jadi manggut-manggut sambil senyum lebar. Kayak ngasih sinyal mau gitu loh. Akhirnya Dina keluar toilet bawa mereka tuh ke Ardan. Ardan posisinya tuh lagi ngerokok di parkiran gereja. Terus Dina datang sama si kembar ini. Nah Dina tuh bilang, "Ini Dan anak-anak perempuannya." Terus Moebi, ternyata Ardan tuh gak bisa ngelihat anak-anak kembar ini. Ardan bilang ke Dina, "Mana sih kamu ngasal ah." Di situ Dina bingung banget karena Ardan tuh gak bisa lihat apa-apa kan. Tapi karena kepengen banget, ya udah Dina kekeh aja mau ngebawa pulang si kembar ini. Nah selama perjalanan pulang tuh Ardan takut banget karena Dina tuh ngomong sendiri. Bener-bener sepanjang perjalanan. Katanya Dina, si kembar tuh duduk di belakang jok mobil mereka. Tapi Ardan tuh gak bisa ngeliat apa-apa sama sekali. Kayak halu gitu ya? Jatuhnya kayak gitu Moy. Akhirnya mereka pulang lah semuanya ke rumah. Pas sampai di rumah, Dina mandiin si kembar. Dia tuh seneng banget pokoknya kayak ngerasa udah punya anak kan. Nah tapi si kembar tuh bener-bener diem 1000 kata. Bener-bener gak ngomong apa-apa, cuma manggut-manggut senyum kalau mereka mau. Tapi kalau gak mau tuh cuma kayak ngangkat bahu doang gitu loh. Sebenarnya Ardan juga jadi khawatir sama Dina. Soalnya kan kayak ngelihat istrinya kayak jadi agak gila gitu kan. Akhirnya karena di rumahnya ada 3 kamar, akhirnya Dina minta izin ke Ardan untuk pakai salah satu kamarnya untuk jadi tempat tidur si kembar. Ardan yang sebenarnya khawatir tapi gak mau bikin Dina sedih, akhirnya setuju-setuju aja sama Dina. Dengan harapan besok pagi Dina tuh udah normal lagi. Sekitar jam 8 malam si kembar tuh ditidurin sama Dina. Sampai mereka udah tidur, akhirnya Dina balik ke kamarnya. Nah pas Dina sama Ardan udah mau siap-siap buat tidur, tiba-tiba Dina tuh dengar ada suara ngobrol gitu. Karena gak jelas Dina diem terus nyoba nyimak kan. Ternyata itu tuh suara si kembar kayak lagi ngobrol gitu loh. Si kembar kayak ngomong, "Iya kita pulang. Iya, iya." Ngedenger itu Dina kaget banget kan. Ternyata mereka bisa ngomong. Tapi kenapa mereka bilang mau pulang juga kan? Akhirnya Dina nyamperin ke kamar si kembar. Pas Dina buka pintu, Dina kaget banget. Dina tuh ngeliat ada sosok perempuan lagi meluk si kembar sambil melotot ke arah Dina dan teriak, "Balikin anak saya." Ngeliat itu Dina tuh pingsan di tempat. Ardan kaget banget ngeliat Dina tergeletak di atas lantai. Pas Ardan selesai ngangkat Dina ke kasur, Ardan berusaha ngecek ke kamar si kembar. Tapi sampai saat itu pun Ardan tuh masih gak bisa ngeliat si kembar. Nah akhirnya besokannya Dina sama Ardan tuh langsung ke gereja dan nyamperin romonya. Ardan tuh cerita ke romonya kalau Dina tuh katanya ketemu anak kembar di gereja dan dibawa pulang. Tapi Ardan tuh gak bisa lihat sama sekali. Romo tuh kaget banget dengar cerita ini. Akhirnya Romo tuh berdoa-doa gitu dan bilang ke Dina untuk lebih sering ibadah, jangan gampang percaya sama apa yang dia lihat, kayak dikasih wejangan gitulah. Dina duduk di kursi gereja sambil nunduk. Dia merem dan berdoa. Pokoknya tuh kayak khusyuk banget lah. Tapi pas selesai berdoa, Dina tuh buka matanya. Dia tuh ngerasa kayak kanan kirinya dia tuh ada anak kecil duduk di sebelahnya. Pas dia bangun dari nunduknya, Dina ngeliat kanan kirinya ternyata si kembar. Dan pas dia lihat ke depannya,
ada sosok perempuan, mukanya maju, ngeliatin Dina sambil melotot. Oh, depan mukanya persis tuh Nat. Bener-bener di depan mukanya. Si sosok ibunya anak-anak kembar ini. Iya, Oh, Kayaknya sosok perempuan ini masih marah banget sama Dina ya, karena anaknya tuh dibawa ke rumah ya. kayaknya iya deh Moy. Soalnya si Dina juga gak izin kan. Dia langsung bawa aja ke rumahnya, ditaruh di kamarnya kan. Heeh. tapi si Romo ini nggak ngasih tahu Nat. Sampai bisa ada anak kecil kembar yang ada luka di mukanya dan gue nggak tahu sih mungkin penghuni gereja gitu apa gimana. Nah si Romo sih gak ngasih tahu Bi. Mungkin bisa jadi si kembar sama sosok perempuan itu emang penghuni gereja itu Bi. Tapi dipikir-pikir, padahal Dina tuh balik ke gereja buat berdoa khusyuk biar nggak diganggu sama makhluk halus gitu loh. Tapi ternyata masih tetap aja anjir ada si sosok yang ngikutin dia. Iya sih. Mungkin balik ke diri sendiri kali Mu ya. Kalau misalkan emang lo lagi rentan gitu, jadi gampang buat sosok atau makhluk halus tuh datengin elu bahkan di tempat ibadah gitu kan. Tapi kira-kira kenapa ya?